Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Brandon Sibuvian. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre komedi dan drama yang beralurkan maju mundur, sehingga kita teman-teman para penontonnya ini membuat sangat dekat dengan para pemain yang memainkan film ini. Baik, film ini berasal dari India yang berdurasi 3 jam. Film ini telah diproduksi dari tahun 2009 hingga membuat film ini meraih berbagai macam penghargaan berupa Best Director, Best Actor, dan Best Story. Baik, film ini menceritakan kehidupan 3 orang sahabat yang kuliah di universitas. 3 orang sahabat ini bernama Rancu, Farhan, dan Raju. Farhan ini menyukai fotografer, namun ia terpaksa kuliah dikarenakan orang tuanya ingin ia menjadi insinyur. Baik, Raju sendiri ia ingin meningkatkan taraf hidupnya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk kuliah di teknik, tapi ia ingin kuliah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Berbeda dengan Rancu ini memiliki otak yang sangat cerdas. Ia tidak memikirkan nilai. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya mesin berjalan, bagaimana ia menemukan sebuah penemuan yang sangat di luar dugaan. Sang rektor yang bernama Viru, orang biasa memanggil Viru, tapi mahasiswa meledeknya dengan virus. Sangat membenci tiga orang mahasiswa ini. 3 orang mahasiswa ini sangat menentang sistem-sistem dan peraturan-peraturan yang ada di universitas tersebut. Hingga suatu ketika teman-teman, ada seorang mahasiswa yang kutu buku. Ia pernah ditunjuk untuk menjadi pembicara atau pidato di depan banyak orang, depan rektor, depan para direktur universitas. Ia dikerjai oleh 3 orang mahasiswa tersebut. 3 orang mahasiswa tersebut mengganti teks buku. Ia mengetahui bahwa teknik berbicara seorang catur. Ia menghafal semua isi dari buku tersebut. Bayangkan semua isi buku tersebut teman-teman, ia baca. Hingga pada suatu ketika, pada suatu saat penampilan, ia membaca semua isi buku yang telah dikerjai oleh 3 orang mahasiswa tersebut, oleh Rancu, Raju, dan Farhan. Ia dikerjai. Isi pidatonya ini seperti ini teman-teman. Pidato ini menceritakan, pidato ini berbicara tentang bagaimana buruknya universitas tersebut, bagaimana setiap tahunnya ada orang yang bunuh diri, ada orang yang depresi dikarenakan sistem dari rektor tersebut. Hal tersebut membuat sang catur terancam dan sempat ingin di-DO. Sepulang kuliah, ia bertemu dengan 3 orang sahabat ini. Ia bertemu 3 orang sahabat ini di rooftop, di tempat lantai atas yang paling tinggi di sebuah universitas tersebut. Ia menemui 3 orang mahasiswa tersebut sedang mabuk. Catur berkata seperti ini. Saya akan membuktikan siapa yang akan sukses, siapa yang akan lebih kaya di antara kita berempat. Catur tersebut berkata seperti itu dan membuat 3 orang mahasiswa ini hanya tertawa. Bayangkan teman-teman, ia berkata tertawa di saat kemarahan orang tersebut. Namun disitulah kehebasan 3 orang tersebut. Ia memiliki satu orang yang bernama Rancu yang sangat cerdas. Ia sangat gimana bisa dikatakan? Ia sangat membimbing teman-temannya. Ia merangkul teman-temannya di tengah kekhawatiran teman-temannya. Di tengah-tengah nilai IP Raju jelek, IP Farhan yang tidak di luar dugaan, hingga menyebabkan dua orang ini hampir di-DO. Dan ia meragukan Rancu, kenapa dia beda sendiri di antara mereka bertiga. Hingga teman-teman, Rancu sendiri dikucilkan. Ia
kemudian merangkul kembali hingga pada suatu saat, dikarenakan kebencian dari seorang rektor tersebut, putri dari rektor tersebut ingin melahirkan putri pertama. Jadi pada malam hari itu sang rektor sangat panik. Hari hujan dan jalan telah banjir. Namun teman-teman, sewaktu sang rektor ingin membawa anaknya ke rumah sakit, ia terhalang banjir. Namun di situ tiga orang sahabat ini membuktikan bagaimana kehebatannya. Namun yang paling cerdas, kita bisa bilang itu adalah keberhasilan persalinan tersebut adalah karena Rancho. Ia sangat cerdas, teman-teman. Bayangkan teman-teman, ia membuat segala mesin persalinan di rumah sakit itu, ia menggantikannya dengan alat-alat mekanik yang ada di situ. Ia membantu persalinan seorang wanita melahirkan seorang anak dengan segala peralatan jenis mekanik yang ada di dalam labor tersebut, yang membantu menghidupkan segala cahaya dengan aki mobil. Bayangkan teman-teman. Jadi pada suatu ketika persalinan telah berhasil, sang rektor sangat bingung. Ia ingin berkata apa? Ia sangat benci dengan tiga orang mahasiswa ini. Namun ia menyadari bagaimana kehebatan Rancu bekerja di situ, bagaimana kecerdasan Rancu bekerja di atas persalinan tersebut. Hingga ia menemui Rancu malam itu yang ingin pergi karena Rancu ini telah di DO. Ia mengatakan seperti ini, tidak ada murid yang lebih pintar daripada sang guru. Namun saya menyadari itu, bahwa kamu lebih pintar daripada saya, kamu lebih cerdas daripada saya. Hal itu membuat Rancu bingung. Ia diberikan sebuah pena yang memang yang sangat sakral. Pena ini diturunkan kepada rektor, dari rektor kepada rektor kembali. Ini seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, pada suatu kelulusan Rancu ini mendapatkan nilai tertinggi. Sang catur tidak terima bagaimana bisa dia telah belajar dengan giat, namun si catur mendapatkan peringkat kedua. Di peringkat atas ada si Rancu. Hingga pada suatu ketika, waktu wisuda, sang Rancu menghilang. Teman-teman, dia menghilang. Setelah 10 tahun setelah kelulusan, si catur mencari tiga orang idiot tersebut. Raju telah bekerja Raju bekerja sebagai penulis, dan Farhan bekerja sebagai fotografer. Dia menemui dua orang ini tersebut, namun Rancu tidak bisa ditemui. Jadi setelah 10 tahun ia menemui dua orang tersebut ini dulu. Dia mencari bagaimana siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses di antara kita. Setelah itu, teman-teman, hal yang tidak diduga-duga, Rancu tidak dapat ditemukan. Satu harian itu ia dicari hingga ia didapat di sebuah rumah yang sangat megah, yang sangat besar. Ia bertanya, "Kamu adalah Rancu?" "Ya, saya adalah Rancu." Namun namanya memang Rancu, tapi tidak dengan wajahnya. Jadi sang yang ditanya, yang menjawab seperti ini, "Saya adalah Rancu. Rancu yang kalian cari itu bukanlah Rancu. Tapi ia tidak ada di sini. Ia adalah anak dari majikan saya yang sangat cerdas, dan saya biayai untuk berkuliah di universitas untuk mendapatkan sertifikat tersebut." Baik, sebenarnya apa yang telah disembunyikan Rancu tersebut dari sahabatnya? Ia sangat bingung. Hingga sahabatnya berpikir seperti ini, selama ini Rancu berkuliah tidak mencari sertifikat, tidak mencari materi, ia hanya mencari ilmu dan kecerdasannya saja. Ia untuk mengasah kecerdasannya saja.
Hingga pada suatu ketika teman-teman, pada hari tersebut, sang catur ini ingin bertemu dengan seorang ahli atau ilmuwan idolanya yang ingin menandatangani proyek tersebut. Ia tidak sadar jika yang ia ingin temui ini adalah seorang rancu yang berubah nama dengan Punsu Wandu. Ketika setelah lama pencarian, ia bertemu dengan rancu atau yang biasa atau dia telah berganti nama dengan Punsu Wandu. Di sana Punsu Wandu ini telah mendirikan sebuah sekolah yang berisikan anak-anak yang dengan penemuannya dia telah mempelajari bagaimana ia mempekerjakan para anak-anak tersebut untuk mesin-mesin ini, hingga membuat 3 orang ini, Rancu, Farhan, dan Catur ini sangat kaget. Siapakah pria ini? Dia tidak mengetahui. Catur ini tidak mengetahui siapakah pria ini. Ia hanya berpikir ini adalah Rancu. Namun teman-teman, ia tidak berpikir bahwa yang ia temui ini adalah atasan dia, yang ingin ilmuwan dunia yang ingin bertemu, yang ingin mendatangani kontrak. Sang Catur tidak percaya. Si Catur tidak percaya. Ia sangat shock hingga membuat ia ingin pergi. Namun sang Punsu Wandu ini atau alias Ranco ini menelpon si Catur dan berkata, kontrak kita akan dibatalkan. Ia melihat Rancu berbicara seperti itu, baru ia sadari bahwa yang berbicara itu adalah Punsu Wandu, seorang ilmuwan yang ia temui. Bayangkan teman-teman, setelah 10 tahun lamanya ia menghilang, namun ada hal yang ia simpan dan ia kerjakan. Itu membuat Catur sangat terkejut. Baik, hal yang kita dapat dari film ini, yang saya dapat artikan, segenting apapun kondisimu, yakinlah semua akan baik-baik saja. All is well. 2. Jangan takut jadi diri sendiri. Apa yang hatimu suka, lakukan. Karena kesempatan hidup gak datang 2 kali. Dan yang ketiga teman-teman, cintalah apa yang kamu lakukan, bukan karena tuntutan, penilaian, atau ingin mengejar materi. Karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih, sekian dari video saya. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Thank you.